Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama saya Dini Rizky dengan NIM 502023029. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi tentang kebijakan hukum dan tantangan penegakan sanksi terhadap korporasi pelaku kebakaran hutan. Baiklah, mari kita masuk materinya. Selamat menonton. Di sini, saya akan menjelaskan bagaimana sih latar belakangnya dalam materi ini. Hutan sangatlah penting untuk menyeimbangkan kondisi lingkungan akibat pemanasan global. Dengan demikian, untuk menjaga peran hutan sebagai penyeimbang lingkungan, terutama pada hukum produktif di Indonesia yang baru-baru ini telah terjadi beberapa kebakaran hutan di hutan produksi tanpa izin yang sah. Kebakaran hutan merupakan fenomena alam dan aktivitas manusia yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang banyak merenggut nyawa manusia. Kebakaran hutan dan lahan merupakan salah satu masalah lingkungan terbesar di Indonesia. Setiap tahun, jutaan hektar hutan terbakar dan menimbulkan dampak serius terhadap kesehatan masyarakat, ekosistem, serta hubungan diplomatik dengan negara tetangga akibat polusi asap lintas batas. Pencemaran dan pengerusakan lingkungan tidak hanya menjadi masalah nasional saja, tetapi telah menjadi masalah antar negara, regional, dan global. Dunia semakin sempit. Hubungan antar negara semakin dekat dan ada ketergantungan antar negara yang satu dengan negara yang lainnya. Akibat yang timbul dari masalah lingkungan kadang telah melintasi batas-batas negara dalam bentuk pencemaran air, emisi udara, kebakaran, dan banyak lagi yang lainnya. Meskipun telah terdapat berbagai perangkat hukum seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan, dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan. Kenyataannya, penegakan hukum terhadap pelaku terutama korporasi masih lemah. Korporasi sebagai subjek hukum seringkali lolos dari jerat pidana, meskipun terbukti lalai atau bahkan sengaja melakukan pembakaran hutan untuk membuka lahan perkebunan. Masuk ke rumusan masalah. Di sini ada 3 rumusan masalah. Yang pertama, bagaimana kebijakan hukum di Indonesia dalam mengatur tindak pidana kebakaran hutan oleh korporasi. Yang kedua, bagaimana bentuk pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan. Dan yang ketiga, apa saja tantangan dalam penegakan sanksi terhadap korporasi pelaku kebakaran hutan. Pada materi ini terdapat 3 tujuan penulisan. Yang pertama, untuk mengetahui kebijakan hukum terkait penanggulangan kebakaran hutan oleh korporasi. Yang kedua, untuk menganalisis bentuk pertanggungjawaban hukum korporasi. Yang ketiga, untuk mengidentifikasi hambatan dan tantangan penegakan hukum terhadap korporasi di Indonesia. Baiklah, kali ini kita akan masuk ke dalam pembahasan. Yang pertama, kebijakan hukum lingkungan terhadap kebakaran hutan. Penyelesaian kasus pembakaran hutan yang masih termasuk sering terjadi di Indonesia sudah sepatutnya menjadi perhatian penting bagi pemerintah dan masyarakat. Banyak sekali peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang mengatur sanksi pembakaran hutan. Namun, masih banyak pula hambatan dan penegakan hukum bagi para pelaku pembakaran hutan, sehingga banyak yang menganggap bahwa penegakan hukumnya masih termasuk lemah. Kebijakan hukum Indonesia dalam penanggulangan kebakaran hutan berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang menegaskan bahwa setiap orang dilarang melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar, pasal 69 ayat 1 huruf H. Pelanggaran terhadap ketentuan ini dapat dijerat dengan sanksi pidana dan denda yang berat sebagaimana diatur dalam pasal 98 sampai 99 UU PPLH. Selain itu, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang kehutanan juga memberikan larangan keras terhadap kegiatan yang menyebabkan kerusakan hutan. Namun, berbagai aturan ini seringkali belum memberikan efek jera, terutama terhadap korporasi besar yang memiliki pengaruh ekonomi kuat. Dari sisi kebijakan, pemerintah telah menerapkan berbagai upaya seperti pengawasan izin usaha, pembentukan regulasi, penanggulangan bencana, serta penggunaan sanksi administratif. Namun, lemahnya penegakan hukum membuat kebijakan tersebut belum berjalan optimal. 2. Pertanggungjawaban korporasi dalam tindak pidana lingkungan.
korporasi merupakan subjek hukum yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 13 Tahun 2016. Korporasi dapat dijatuhi hukuman pidana apabila tindak pidana dilakukan untuk berkepentingan atau keuntungan korporasi. Asas strict liability atau tanggung jawab mutlak dapat diterapkan terhadap pelaku tindak pidana lingkungan tanpa perlu membuktikan unsur kesalahan sebagaimana dibahas dalam penelitian Bayu Haritia 2019. Namun, penerapan asas ini sering diabaikan oleh hakim, seperti dalam kasus PT Jatim Jaya Perkasa, di mana hanya individu dijatuhi pidana sementara perusahaan tidak dijerat hukum. Kelemahan ini menunjukkan bahwa sistem peradilan di Indonesia masih belum konsisten dalam menempatkan korporasi sebagai pelaku utama tindak pidana lingkungan. Untuk mengoptimalkan peran hukum, pemerintah perlu meningkatkan koordinasi antar lembaga penegak hukum, memberikan edukasi hukum kepada masyarakat guna meningkatkan kesadaran akan larangan pembakaran hutan, serta memperkuat kemampuan aparat dalam mengumpulkan bukti dan menangani kasus kebakaran hutan. Dengan demikian, hukum tidak hanya berfungsi sebagai alat penegakan, tetapi juga sebagai pencegahan terhadap pembakaran hutan, demi menjaga kelestarian lingkungan dan menurunkan angka kebakaran hutan di Indonesia. Penerapan hukum yang tegas dan konsisten didukung oleh edukasi serta partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci utama. Yang ketiga, tantangan penegakan hukum dan efektivitas sanksi. Penegakan hukum terhadap kebakaran hutan menghadapi beberapa kendala utama. Yang pertama, keterbatasan pembuktian. Sulit membuktikan hubungan langsung antara tindakan korporasi dan terjadinya kebakaran. Yang kedua, intervensi ekonomi dan politik. Perusahaan besar memiliki kekuatan ekonomi yang sering memengaruhi proses hukum. Yang ketiga, kurangnya koordinasi antar lembaga penegak hukum seperti KLHK, kepolisian, dan kejaksaan. Yang keempat, lemahnya pengawasan izin usaha dan sanksi administratif. Menurut Diana Yusianti, solusi yang efektif harus melibatkan pendekatan hukum terpadu, pidana untuk menghukum, perdata untuk ganti rugi, dan administrasi untuk mencabut izin usaha. Selain itu, kebijakan pemerintah juga perlu diarahkan pada pembekuan izin usaha bagi korporasi yang berulang kali melakukan pembakaran hutan. Jadi, kesimpulannya adalah kebijakan hukum Indonesia sebenarnya telah memberikan dasar yang kuat untuk menindak pelaku kebakaran hutan, terutama melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Namun, implementasi di lapangan masih lemah, terutama dalam menjerat korporasi besar. Asas strict liability seharusnya menjadi dasar utama untuk menegakkan keadilan lingkungan tanpa harus membuktikan kesalahan individu. Penegakan hukum yang tegas, transparan, dan tidak tebang pilih menjadi kunci dalam mengatasi tindak pidana lingkungan oleh korporasi. Ini saya akan memberikan beberapa saran. Yang pertama, pemerintah perlu memperkuat koordinasi antara aparat penegak hukum dan lembaga lingkungan. Yang kedua, diperlukan penerapan sanksi berlapis pidana, perdata, dan administrasi terhadap korporasi pelaku pembakaran hutan. Yang ketiga, hakim dan penegak hukum harus konsisten dalam menerapkan asas strict liability agar tidak ada lagi impunitas bagi perusahaan besar. Yang keempat, masyarakat perlu dilibatkan dalam pengawasan dan pelaporan terhadap aktivitas pembakaran hutan di wilayahnya. Baiklah, selesai sudah presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.